Salam saudaraku, selamat pagi. Saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan hati kita yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Allah. Dengan hati kami penuh dengan sukacita. Beri hati kami yang senantiasa menyala-nyala Tuhan, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu, kami memuji, meninggikan nama-Mu dengan hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Allah Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pimpin, tuntun, dan sertai kami selalu. Kami naikkan doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus senantiasa tercurah di tempat ini. Roh Tuhan senantiasa melindungi kita. Roh Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Allah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa patahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah,
urapan-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas kuasa yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Bapa. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada minggu hari ini. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada dekat dengan kita, dia selalu ada bersama dengan kita. Mari hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatasi segala sesuatu yang mungkin pada hari-hari ini kita mengalami suatu tekanan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Mari kita akan bersama-sama, kita bisa melihatnya di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu sepanjang hari hingga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu atas hidup setiap kami pribadi dan seluruh keluarga, bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu lewat firman-Mu kembali kami semua diingatkan, kami semua akan mengalami suatu pembaharuan pemikiran yang baik tentang Engkau dan tentang kejadian kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hidup tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Hidup tidak pernah terlepas dari yang namanya persoalan. Suka, tidak suka, mau, tidak mau, kita akan mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah keadaan dunia ini. Kita percaya ketika Tuhan memanggil kita, kemudian Tuhan menebus kita, untuk kita kemudian menjadi anaknya. Kita tahu bahwa dia selalu menjaga keadaan kita. Dia selalu menjaga kehidupan kita. Karena dia tahu bahwa sekeliling kita adalah sesuatu yang jahat, seperti firman Tuhan katakan. Karena itu marilah kita percaya. Kalau hari-hari ini kita banyak mengalami tekanan, ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatu yang kita tidak mengerti, masa depan yang mungkin kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengambil satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, tentang bagaimana seorang yang bernama Daud mengalami tekanan jiwa, mengalami satu kegelisahan di dalam jiwanya. Dan apa yang dia tulis di dalam Mazmur 43 ayat 5 berkata begini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bisa melanda siapa saja. Tidak ada orang yang kebal dari yang namanya kekhawatiran, kecemasan, atau ketakutan. Siapapun itu. Setiap kita bisa mengalaminya. Entah itu ketika kita menghadapi masalah-masalah tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang pekerjaan, masalah keluarga, masalah hubungan antar manusia, masalah masa depan, masalah usia lanjut. Nah, ini saya punya pengalaman dengan masalah usia lanjut. Ketika saya melayani di salah satu panti jompo, Bapak Ibu Saudara, saya bertanya kepada 1-2 orang ibu yang menetap di sana. Saya bertanya, "Ibu, boleh saya tahu apa yang menjadi kerinduan ibu dan apa yang menjadi ketakutan ibu?" Dia ceritakan. Dan salah satu yang saya tangkap adalah bahwa dia takut kesendirian. Dia takut nanti bagaimana di sana, ya, yang menurut dia nanti saya pergi kemana. Dia takut nanti di sana. Kemudian dia juga berpikir nanti keturunan saya gimana. Kemudian ada lagi yang berkata bahwa saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Kalau saya tidak ada lagi, siapa yang akan merawat dia? Nah, ini masalah, saudaraku. Dan ini bisa saja terjadi dan menimpa setiap kita. Tidak pernah terlepas dari siapapun kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang seringkali menjadikan setiap kita menjadi orang-orang yang begitu gampang gelisah, gampang ketakutan? Apalagi masalah COVID, ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang COVID itu dengan variannya macam-macam, ya, dengan berbagai ketakutan-ketakutan yang dihembuskan. Apalagi kalau Bapak Ibu suka sekali melihat, membaca medsos pada hari-hari ini, walaupun itu sumbernya tidak jelas, ya, kepastiannya tidak jelas, kebenarannya tidak jelas, kadang-kadang kita memakannya.
Ya, kita termakan oleh berita itu dan yang timbul adalah ketakutan-ketakutan. Kenapa? Karena seringkali berita-berita yang kita dengar itu justru menekan jiwa kita, menekan keadaan kita sehingga pada akhirnya kita sendiri merasa ketakutan yang sangat, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat bagaimana keadaan-keadaan orang yang sedang tertekan. Mungkin kita sedang mengalaminya. Kita lihat pribadi kita. Yang pertama, orang yang sedang mengalami kegelisahan adalah suka sekali murung. Pemurung, ya, bersikap apatis, yang kemudian mudah panik, mudah sekali rasa takut menyerangnya berlebihan, mudah tersinggung. Kemudian yang paling sering dialami adalah susah tidur atau sulit tidur, memikirkan sesuatu, ya. Perasa ini gampang sekali, ya, sugestinya main, ya, ketakutannya berlebihan. Kalau ada hal-hal yang menakutkan semuanya seperti termakan jiwanya, ya, halusinasi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran hidup yang berlebihan justru sering membuat kita semakin berat beban kita. Nah, saya merasakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika penyakit COVID ini menyerang hampir seluruh, bahkan bukan hampir, mungkin mendunia sekali. Semua orang dilanda dengan segala ketakutan-ketakutan. Wah, hidup jadi porak-poranda, semuanya berusaha untuk hidup sebaik mungkin. Sepertinya seolah-olah hidup itu sudah mau berakhir. Semuanya berlomba untuk melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir bahwa ternyata seringkali yang terjadi adalah katanya yang membuat orang cepat meninggal ketika terjadi dia diserang oleh penyakit COVID ini adalah komorbid. Ya, kalau dia membawa penyakit bawaan. Saya sendiri pernah mengalami, walaupun saya tidak komorbid, ya saudaraku, maksud saya tidak ada penyakit bawaan, tapi komorbid yang paling berbahaya justru saya lihat adalah ketakutan. Ketakutan sendiri itulah yang seringkali menyebabkan orang yang sakit bertambah tertekan dan mudah sekali hilang imunnya. Karena apa? Karena ketakutan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau sudah tekanan datang, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang pemurung, pemarah, pesimis, ya, mudah marah. Kemudian apa yang terjadi, kita seringkali membela diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita terlalu berlebihan, dan pada akhirnya ketika terjadi segala sesuatu yang tambah menekan kita, banyak hal-hal yang bisa terjadi. Bukan tidak mungkin, banyak orang mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Dan saya melihat dan membaca satu artikel saudaraku bahwa di Jepang, ya, angka bunuh diri itu sangat besar sekali. Dan itu tidak hanya melanda orang-orang tua, ya, tetapi juga anak-anak. Ketika mereka merasa tertekan, kalah bersaing, ketika mereka dibully, mereka mengalami tekanan jiwa dan mereka berusaha untuk mengakhiri semuanya dengan bunuh diri. Ini kegelisahan, ini akibat kita seringkali mengalami tekanan dalam hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, marilah kita mulai belajar. Daud mengalami tekanan dalam hidupnya karena dia bersalah. Apa yang dilakukan itu salah di mata Tuhan dan dia mengalami tekanan. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa sekali. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam Mazmur tadi, mengapa engkau tertekan? Ada satu pertanyaan dan dia mengalami itu. Ketika dia mengalami itu, dia ingat Tuhan. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan ingin supaya ketika kita mengalami tekanan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya, kegelisahan, apa yang kita harus lakukan untuk terlepas dari itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah belajar hanya memikirkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah itu.
Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk kita bisa terlepas dari kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan kita adalah hanya dipenuhi pikiran kita dengan pemikiran yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 1 ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kita mungkin sedang mengalami masalah. Kita sedang mengalami sakit. Kita sedang mengalami tekanan. Entah masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah macam-macam dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, pikirkan saja yang baik-baik. Selebihnya Tuhan yang akan melakukan yang terbaik buat kita. Kita belajar hanya mengisi pikiran kita dengan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu mari belajarlah untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran yang baik. Yang kedua adalah tetaplah tenang ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika penyakit sepertinya belum membawa kesembuhan, belum ada mujizat terjadi, belum ada hal-hal yang ajaib terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Tuhan hanya ingin supaya kita tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan. Kita belajar. Karena damai sejahtera itu tidak bisa disediakan oleh dunia ini. Damai sejahtera tidak bisa dilakukan, tidak bisa diterima, tidak bisa kita alami ketika kita memiliki semua yang kita miliki. Harta, pangkat, kekayaan, jabatan, kemuliaan. Itu tidak menjamin kita semua bisa menjadi penuh dengan damai sejahtera. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata begini. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan adalah pengendali semua kehidupan yang ada di dunia ini. Dia tahu apa-apapun yang terjadi, yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari mulai belajar percaya bahwa anugerah Tuhan adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Dia tahu kalau kita sendirian di dunia ini kita akan mengalami celaka, kita akan mengalami banyak hal-hal yang menakutkan, banyak mengalami tekanan dalam hidup kita. Makanya Dia ingin selalu ada bersama dengan kita. Ada satu cerita di dalam Markus 4 ayat 39 ketika Tuhan sedang berlayar dengan murid-murid, terjadi angin begitu besar ya, datang menimpa mereka dan mereka begitu ketakutan. Ya, Tuhan waktu itu sedang tertidur di buritan perahu. Kemudian mereka begitu ketakutan, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ia bangun dan ia menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, percayalah, apapun di dunia ini semua ada waktunya. Tidak ada yang selama-lamanya. Percayalah, jangan pernah ragu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nantikan waktu Tuhan. Mungkin kita berpikir terlalu lama kita menunggu waktu Tuhan menjawab doa kita. Tapi percayalah, Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Dia tahu kapan Dia harus memberi kepada kita, kapan kita harus menunggu waktu yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu jangan gelisah, jangan khawatir. Ingat firman Tuhan, diam, tenang. Mari kita belajar untuk meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Percayalah, percayalah, percayalah. Tuhan pasti akan menopang, menolong kita. Ya, sabar. Ya, Tuhan pasti ada dekat dengan kita. Yang ketiga, belajarlah selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenang kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita selalu bisa belajar bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Selalu bisa bersyukur. Bersyukurlah untuk apa yang bisa kita ubah. Bersyukurlah untuk apa yang tidak bisa kita ubah. Kita menjalankan seluruh kehidupan kita dengan berserah kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya adalah bagian Tuhan. Kita percaya kasih karunia Tuhan
yang ada, yang Dia berikan kepada kita jauh lebih besar dari segala apapun. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita percaya, kalau saja kita bisa melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau saja kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, kalau saja kita tidak hanya memikirkan keadaan kita sendiri, kita akan bisa melihat kasih Tuhan di sekeliling kita. Kita bisa melihat bagaimana ciptaan Tuhan di sekeliling kita begitu luar biasa. Seandainya kita sedikit saja kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita akan bisa melihat warna-warni dalam kehidupan kita. Seperti latar di belakang itu, saudaraku, hidup adalah penuh dengan warna-warni. Kalau kita bisa bersyukur saja kepada Tuhan, karena hidup ini bukan soal hitam dan putih saja. Mari belajar bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Mari sekali lagi tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Yang pertama, mari kita belajar untuk selalu memikirkan yang terbaik, yang paling baik. Yang kedua, kita bisa belajar tentang tetap percaya. Dan yang ketiga, kita belajar untuk bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, yang perlu kita gelisahkan dalam hidup ini adalah, saya mencatatnya, kalau ada saja yang perlu kita khawatirkan, kalau boleh kita mengkhawatirkan hal ini, maka yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya atau belum? Apakah hidup kita sudah berkenan atau belum? Yang kedua, apakah keadaan kita, kehadiran kita, kehidupan di dunia ini sudah membuat arti bagi dunia ini? Sudahkah kita menjadi saksinya dalam hidup kita? Apa tujuan hidup kita dan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Selama kita menumpang di dunia, itu yang perlu kita khawatirkan seharusnya. Apakah aku sudah berkenan pada Tuhan? Apakah aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah aku sudah berarti bagi dunia ini? Apakah aku sudah menjadi saksinya yang benar? Itu yang perlunya harus kita khawatirkan. Karena hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar untuk tetap percaya pada Tuhan bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan yang terbesar adalah bagaimana Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya bahwa janji dan kasih setia-Mu tidak pernah hilang dalam hidup kami. Engkau dekat dengan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami selalu hanya memikirkan apa yang baik dan benar dengan kehidupan ini. Kami mau belajar tetap percaya akan janji dan kasih setia-Mu. Dan kami mau belajar tetap untuk bersyukur dalam segala keadaan. Karena itu Tuhan ajarkan kepada kami untuk tetap setia dalam segala perkara apapun yang kami alami dalam dunia ini. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berkenan, yang membahagiakan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk merendahkan hati kami. Kami tidak hanya memikirkan masalah persoalan kami, tapi kami juga mau belajar bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan pada Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi berkat dalam hidup, hidup berkenan, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang sakit, mungkin sedang tertekan jiwanya, mungkin sedang mengalami masalah persoalan, entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pribadi mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang sudah memberikan mereka jalan keluar, firman Tuhan akan ada dalam hati mereka. Dan itu yang akan mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit, memandang Tuhan dan memandang kemenangan. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang menjaga setiap jemaat-jemaat Tuhan, mulai daripada anak-anak, bayi-bayi, bahkan sampai kepada orang-orang tua. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang kami lakukan untuk kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada di
pusat maupun di gereja-gereja cabang. Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa, Tuhan berkati, Tuhan beri terus damai sejahtera, kesehatan, pengharapan, kasih karunia Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani di cabang-cabang, bahkan di pusat. Tuhan memberkati. Kami percaya anugerah-Mu juga tercurah buat setiap kami untuk tetap menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih untuk penggembalaan dari Bapak Satria. Tuhan memberkati, dan kami semua di tempat cabang-cabang Tuhan memberkati. Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati kota kami, Kota Bogor, negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Biar Tuhan selalu ada damai sejahtera buat kota kami dan buat negeri kami. Tuhan terus akan memantau dan Tuhan memberi kesempatan anugerah-Mu untuk bangsa kami, supaya bangsa kami boleh mengenal Engkau. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, dan Tuhan memberkati semua staf, menteri-menteri, TNI, Polri, dan semuanya Tuhan yang menjaga negeri ini. Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan juga memberkati wali kota, bupati, bahkan semua aparat-aparat pemerintahan yang ada di kota kami. Tuhan, biar kota kami juga boleh menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Betel Indonesia di bawah pimpinan Bapak Rubin Adi. Tuhan memberkati semuanya, staf-stafnya. Tuhan memberkati. Tuhan juga BPD-BPD yang ada. Tuhan memberkati perwakilan-perwakilan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, dan kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh dengan kasih. Dengan penuh anugerah Tuhan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.